Erlangga mengungkap pemerintah dan Danantara mencari solusi teknis penyelesaian utang Wush. Penyelesaian utang Wush ini juga akan dibahas secara teknis antar kementerian dan dengan Danantara Indonesia. Selamat pagi Wiki. Selamat pagi Ocha. Sejauh ini memang cuma cerah ya, mudah-mudahan berlangsung sampai dengan sore hari nanti karena mungkin beberapa dari Anda berencana untuk mungkin ya mau short getaway antara itu menghabiskan waktu akhir pekan di Bogor ataupun mungkin di Bandung gitu. Mungkin Ocha nanti sore mau ke Bandung ya? Lihat nanti ya. Nanti, oke. Tergantung cuacanya, tapi jangan lupa Jumat ceria harus Jumat berkah juga ya. Oke, betul. Yang pastinya keberkahannya juga tercermin dari posisi IHSG kemarin yang kembali menyentuh posisi all time high ya. Oke, ini berarti ketujuh kali ya. Artinya ini berarti di atas perkiraan dari banyak pihak terkait dengan all time high dari IHSG sendiri dan beberapa optimisme terkait dengan bisa tembusnya IHSG ke level 9.000 ya di akhir tahun ya. Ini mungkin menjadi kemudian lebih optimis lah. Tapi kita lihat nanti mudah-mudahan memang penguatan dari IHSG akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun. Dan selama 60 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Ya pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com bersama saya Rosalyn Yu. Dan saya Wiki Adrian, inilah Market Buzz. Oke, kita awali Market Buzz dengan informasi dari isu viral yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis jika Danantara Indonesia mempunyai banyak solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan utang proyek kereta cepat Indonesia-China atau WUSH. Ya, Erlangga mengungkap pemerintah dan Danantara mencari solusi teknis penyelesaian utang WUSH. Penyelesaian utang WUSH ini juga akan dibahas secara teknis antar kementerian dan dengan Danantara Indonesia. Oke, solusinya berarti dari berbagai macam pihak ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kan menyeruak ya dari APBN aja gitu. Tapi kemudian dari Menteri Keuangan sampaikan ya dari Danantara aja gitu. Akhirnya ada jalan tengah mungkin dari pemerintah in terms of APBN mau kasih untuk membayar utang dari Danantara dan juga dari Danantara maksudnya utang dari WUSH ya. Dan Danantara juga akan ikut membayar begitu. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Dan komentar yang disampaikan oleh Budi_KK, percaya Pak aset Danantara kan 1.000 triliun, jual aset buat bayar utang katanya. Oke, kemudian dari @Sapta Morgana, please Pak jangan bebankan APBN karena skema awalnya B2B. Oke, baik. Berikutnya ada art_istimewa. Kalau memang banyak solusi langsung eksekusi aja katanya. Baik, itu yang kemudian juga ditunggu oleh masyarakat ya. Jangan sampai kemudian kinerja dari kereta cepat WUSH sendiri ini mempengaruhi layanan terhadap masyarakat. Karena sebetulnya ya to be honest, masyarakat sudah mulai menggemari menggunakan moda transportasi kereta cepat WUSH begitu. Ya tinggal kemudian ini ya terkait dengan model bisnisnya juga yang perlu dibenahi ya begitu. Kalau memang ada utang betul begitu, tapi ya kemudian bagaimana supaya segala sesuatunya menjadi lebih efisien dan juga transparan karena memang dari kinerja WUSH-nya sendiri memang belum maksimal khususnya di weekdays ya di hari Senin sampai Jumat. Mungkin perlu ada perkembangan model bisnis, kolaborasi lagi dengan ekosistem integrasi pariwisata, kemudian juga terkait dengan periklanan yang bisa dikembangkan juga oleh WUSH begitu ya supaya kemudian paralel selain daripada melunasi utang juga meningkatkan pendapatan dari WUSH itu sendiri ya. Baik, portofolio kredit juga itu kemudian menjadi penting untuk sebuah bisnis, begitu artinya memang keberadaan utang itu menjadi satu hal yang memang membuat dinamika dari perusahaan sendiri terus bergerak begitu. Tinggal tata kelolanya dikelola dengan baik dan itu akhirnya ujung-ujungnya berdampak kepada kinerja dari perusahaan sendiri yang berujung positif. Baik, kita ke isu viral berikutnya, silakan Ocha. Iya pemirsa, pemerintah akan membuka program beasiswa pelatihan khusus bagi lulusan SMA SMK sederajat untuk bekerja ke luar negeri. Adapun anggaran yang disiapkan mencapai 12 triliun rupiah. Ya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan program ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto, terlebih peluang kesempatan bekerja di luar negeri yang sangat besar. Oke, kita lihat sejumlah komentar yang masuk untuk isu viral berikut ini. Yang pertama ada dari Armstrong 9559.
Semoga banyak ke Eropa, rata-rata ke Asia Timur semua. Oke, berikutnya dari Ricky Chandra Kurniawan, bukannya dorong pertumbuhan ekonomi dan industri dalam negeri, malah buang orang ke luar negeri, emang gampang cuci tangan katanya. Oke, kayaknya ini bukan buang orang ya, lebih ke melihat ada peluang untuk bisa meningkatkan skill dan juga pengetahuan. Salah satunya adalah dengan mengirimkan siswa-siswa kita ya yang berprestasi untuk bersekolah di sana. Mudah-mudahan balik lagi dan juga membawa oleh-oleh dalam bentuk skill, dalam bentuk knowledge gitu. Baik. Ya, yang jelas harapannya ini kemudian pemerintah tidak hanya memfasilitasi terkait dengan pendidikan begitu ya ataupun pelatihan di luar negeri, tapi kemudian bagaimana juga memberikan ekosistem atau daya tarik yang tinggi untuk kemudian mereka-mereka yang sudah mengembangkan pendidikan atau bekerja di luar ini tertarik untuk kembali dan berkontribusi untuk negara ini. Jangan sampai kemudian dari segi insentif, reward dan dari pendidikan ini memang selalu harus lebih dihargai di luar ya. Gitu. Iya betul sekali, begitu nyampe ke sini ada pekerjaan tapi penghasilannya yang nggak terlalu kemudian ideal lah ya, itu yang mungkin jadi pertimbangan untuk mereka bisa balik lagi ke sini atau tidak. Berikutnya ada Lembayu_Senja, janji 19 juta lapangan kerja cuman sekedar janji kampanye katanya. Ya mudah-mudahan terus direalisasikan ya, terus kemudian disusun strateginya. Masih ada beberapa tahun ke depan untuk administrasi ini memerintah begitu ya. Kita tunggu aja realisasi dari berbagai macam janji kampanye yang memang sempat disampaikan kepada masyarakat pada saat Pilpres beberapa waktu yang lalu. Betul. Baik, ya, kita ke isu viral ya berikutnya. Ini dari Badan Pusat Statistik mengungkapkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 11,43 juta kunjungan dengan rata-rata pengeluaran per kunjungan ke Indonesia mencapai 1.297,31 US dollar atau setara 21,64 juta rupiah pada kuartal 3 2025. Ya, jumlah ini naik jika dibandingkan dengan rata-rata pada kuartal 2 tahun 2025, sedangkan dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2024, rata-rata pengeluaran Wisman ini mengalami penurunan. Dan berdasarkan jenis pengeluaran pada kuartal 3 tahun ini, proporsi pengeluaran terbesar Wisman dialokasikan untuk akomodasi 37,31%, makan minum 19,4%, serta belanja cindera 10,98%. Oke, kita lihat komentar yang masuk untuk isu viral ketiga ada dari @rifasmi. Berarti devisa negara kisaran 250 sampai dengan 259 triliun ya, dengan estimasi mentok di 14 juta Wisman. Dikit sih kalau dibandingkan PDB, harusnya bisa dipush lagi ke 600 sampai 800 triliun. Uang segitu masih kalah sama kiriman uang pra TKI di luar negeri ke Indonesia. Oke, menarik ya apa yang disampaikan oleh Rifasmi, dan tentunya ini bisa menjadi satu komentar yang memancing diskusi di kolom komentar dari akun Instagram IDX Channel. Ada Cik Bos, bagi mereka itu cuman berapa lembar doang katanya. Kemudian dari @nonarianti, ukuran bule sih itu dikit dibanding kita pas keluar negeri habis berapa. Oke, baik. Tapi yang menarik adalah bahwa kemudian kita idealnya satu kondisi ideal bahwa wisatawan mancanegara datang ke Indonesia belanja banyak akan memberikan kontribusi terhadap devisa, iya gitu. Tapi kemudian kitanya juga harus usaha secara maksimal, jangan kemudian objek-objek wisata quote unquote dinodai dan akhirnya membuat authenticity dari tempat wisata tersebut jadinya rusak, seperti apa yang kita lihat sama-sama di Nusa Penida Bali begitu ya. Jadinya dengan ada proyek tangga dan lain sebagainya, lift dan lain sebagainya, ini merusak sekali dan jadi nggak otentik lagi gitu. Kalau pemanis-pemanis ini dirusak ataupun mungkin diwarnai dengan hal yang tidak otentik lagi, jadinya ya wisatawan juga jadi males ya untuk datang ke sini. Karena overexploit ini mungkin saat ini gembar-gembornya gimana ya memenuhi wisatawan tadi mancanegara, tapi kemudian ya secara berkelanjutan apakah kemudian bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, secara berkelanjutan ini juga aman atau enggak bagi tata kelola dan juga ekosistem lingkungan gitu ya, ini yang harus dipikirkan secara jangka panjang. Baik. Ya. Kita ke informasi selanjutnya, Wiki dan juga pemirsa, ini terkait dengan indeks harga saham gabungan yang kembali ke zona hijau, ditutup menguat 0,22% di level 8.337 pada perdagangan Kamis. Ya, informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh rekan Rosalin Syu. Usai jeda berikut tetap bersama kami.